nanti. Kebalik wajah saya. Saya di langit gitu. Mau saya balas nggak bisa ini. Ketutupan. Baik, kita lanjutkan ya. Oh, itu bunyi ya suaranya ya? Kalian mic-nya dimatiin aja nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita ke proyeksi kubus. Yang gampang dulu nih kubusnya. Itu suara apa ya? Kayak suara tembak-tembakan. Itu. Suara TV itu. Dia omongin berhenti. Tuh. Sudah, oke kita lanjutkan aja. Yang kanan itu bangun kubus ya. Kubus, kalau kita lihat kubus itu alasnya itu terletak di bidang H, pas nempel ya di bidang H ya, yang EFGH. Kemudian ini tingginya berapa nih? Panjang rusuknya. 1, 2, 3, 4. 4. Panjang rusuknya 4. Oh, ini udah ada saya tulis di sini, di sebelah kiri. Titik E-nya 0,0,0 dan F-nya di sini ya. 0,4,0. Kalau satu rusuk udah ketahuan, otomatis titik lainnya langsung bisa kita cari ya. Jadi bayangan kalian, di kepala kalian itu bangun kubusnya sudah seperti ini. Nah, jadi bangun yang kanan itu udah bayangan ya. Jadi udah diabstraksi di kepala kita ya. Yang kita gambar yang sebelah kiri. Kita gambarnya proyeksi terhadap bidang-bidang proyeksi H, V, dan D. Oke. Jadi kalau kita bolak-balik kan kelihatan tuh. Seandainya kalau kita proyeksi ke bawah kan kita putar aja sebenarnya. Nah, jadinya akan persegi. Ya. Kalau kita proyeksikan terhadap bidang V seperti ini. Nah, ini juga akan bentuknya persegi. Ke bidang D juga sama, dia akan bentuknya persegi. Itu ya. Nah, sekarang cara melukisnya dulu di sini. Gimana caranya? Caranya yang pertama itu kalian harus melukis alasnya dulu. Itu yang pertama.
kita harus tahu alasnya di mana. Oh, alasnya terletak pada bidang H. Titik E-nya 0,0,0. Kita tentukan dulu titiknya. Tentukan di sini ya titiknya ya. Biar nggak bergerak-gerak, mungkin kita perlu fix object dulu. Khawatirnya kadang-kala kita nggak sengaja kena gerak gitu, gambarnya akan berubah. Kita fix object, terus kemudian titik F, ini saya kasih nama dulu. Ini titik E. Berarti E itu kan sama dengan E1 ya, karena dia terletak di pusat. Ya sama dengan E1, sama dengan E2, sama dengan E3 juga. Oke, kemudian yang kedua, titik F. F itu 0,4,0 dengan kata lain, titik Y-nya, titik yang 4 ini terletak pada sumbu Y. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di GeoGebra itu biasanya dia kalau kita geser ke sumbu koordinat dia akan kayak magnet gitu ya. Jadi keempat nih. Nah, keempat. 1, 2, 3, 4. Fix object dulu biar nggak berubah-ubah. Ini titik X. Karena kita akan menggambar di alas, otomatis di rename dulu, ini menjadi E1 gitu ya. E1, ini juga akan menjadi F1. Alasnya bentuknya apa nanti alasnya? Persegi ya. Di sumbuhannya di sini kan persegi. Ini persegi. Yang EFGH ya. Otomatis di sini juga pasti persegi. Cara gambar supaya persegi gimana? Pakai icon apa? Kelihatan nggak? Oh, bila gitu. Formula 1. Pak, ini nggak di share screen di ini ya, Pak? Di Kemestin. Di share screen? Iya. Share screen di... Oh iya. Mau di share screen? Saya pikir ini mau lihat di depan aja. Apa mau di share screen aja? Oke, biar lebih jelas ya. Loh, mana tombolnya ya? Di atas, Pak. Iya. Sudah kelihatan? Oke, E1, F1. Gitu. Tadinya nggak saya share screen supaya kalian langsung nyoba gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ini malah lebih bagus sebenarnya. Kita langsung lihat. Nah, sekarang kita bikin persegi. Persegi pakai tools yang mana? Ada polygon, ada regular polygon. Yang reguler ya. Jangan salah arah. Kalau salah arah nanti kubusnya akan kebalik. Seperti ini. Nah, ini yang benar. Kalau salah arah dari F ke E, dia ke kiri. Itu ya. Nah, berarti dari E ke F. 4, titiknya 4, segi 4, nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita kasih nama E, F, ini jadi G1. Ini jadi A1. Ini tulisan HVD-nya saya hilangkan saja ya, biar tidak mengganggu. Karena kesepakatan kita kan udah tahu tuh H itu yang bawah, V itu yang itu, D itu. Itu kubus. Itu baru alas. Kita baru melukis proyeksi alas ke bidang H. Pertanyaan saya, lalu ABCD-nya yang mana? Bisa nggak diproyeksikan ke bawah? Ada nggak di situ ABCD-nya? Yang mana ABCD?
diproyeksikan ke bidang H, ABCD. Iya, sama. Menimpa ya. Menimpa A itu akan menimpa E. Jadinya A1 sama dengan E1. B akan bertimpa apa menimpa ya? B itu akan berhimpit dengan F. Jadinya B1 sama dengan F1. C1 sama dengan G1. D1 sama dengan H1. Makanya nampaknya seperti ini. Nah, lain cerita nanti kalau kubusnya miring. Nah, kalau miring mungkin atasnya nggak akan sama persis kayak bawahnya nanti ya. Kalau miring. Ini masih yang mudah dulu. Nah, kemudian ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ya? Oke, sekarang lukis proyeksi kubus ke bidang V. Ke bidang V. Jadi intinya sebenarnya kalian itu memproyeksikan titik-titiknya aja. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H diproyeksikan ke bidang V gitu aja. Ya. Nah, E1 kan sama dengan F1 ya. E2 sama dengan F2 ya. Di sini jatuhnya ya. Benar nggak? G juga sama. Jadi saya kalau yang ini nggak perlu diproyeksikan lagi karena sudah terletak pada bidang V ya, bidang V yang di sini. Jadi nggak berubah. Ini tetap harusnya ini bisa langsung dilukis. E2, H2, D2, A2 bisa langsung dilukis. Karena yang ini titik yang di luarnya. Kalau dilukis ke bidang V jadinya F akan berhimpit dengan E gitu ya. G berhimpit dengan H, C berhimpit dengan D, B berhimpit dengan A. Jadinya bentuknya persegi juga. Jadi cukup dilukis ini ya. Berarti ini D2. Ini jadi A2. Kalau mau tulis lengkap bisa sebenarnya yang pakai caption ya. Pakai caption. Misalnya nih E, ini kan bisa jadi E1 ya kan? Ini bisa jadi E1. Bisa jadi A1. Bisa jadi F2. Kalau mau tulis lengkap boleh pakai caption. Captionnya yang di properties. Kalau mau ditulis satu saja boleh. Tapi nanti kalau ada pertanyaan, di mana F2? Nah, bisa tunjukkan, oh di sini. Meskipun nggak ditulis, nggak apa-apa. Nah, satu lagi terhadap bidang D sekarang. Nah, kalau kita lihat bidang D kan sama juga sebenarnya yang ini yang lihatnya ya. Oh, jadinya ya persegi juga sama. Tinggal kita lukis sekarang. Bentuknya juga persegi. Karena pada prinsipnya sih kalian melukis titiknya aja. Ini itu. Jadi B3,
itu jadi F3. Apa tadi? Hah? Teman kalian bukan? Nah, kalau mau kita tulis lengkap sekarang, titik A dulu ya. Titik A. A1 di mana letaknya? Ini, di bawah sini ya. 0,0,0. A2 di atas. Kemudian B1, saya mengurutkan 1 dulu. A1, B1, C1, D1. A1 di bawah, sudah nih, sudah ada nih A1. B1 mana B1? Ini mau saya hilangkan dulu aja labelnya ya. Maksud saya biar kita satu persatu gitu. Ini tadi A1, dan kita telusuri gitu. A1, oke. Ini B1 ya. B1, C1, C1, kemudian di sini D1. Sekarang. Enggak muncul ya? Kemudian E1 mana E1? Alasnya gini ya. Sama dengan E1. Kalau ini kan tadi B1 sama dengan F1, D1, TF, GH, H1. Udah ketemu semua titiknya. A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang yang kedua. A2. A2 di sini. Ya. A2. B2. B2 di mana? Di bawah. Di bawah mana? B2 di mana B2? Iya, betul. A2 itu sama dengan B.
C2 sama dengan D2. E2 ini ya E2 ya. E2 juga sama dengan F2 ya. Sama dengan udah. EF G. Nah, GH. Sama juga di sini jatuhnya. B2 sama dengan H2. Yang ketiga coba sendiri ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, sekarang kita agak ke ini ada soal. Yang mau nyoba silakan. Jadi diketahui kubus ABCD EFGH alasnya terletak pada bidang H. Titik E-nya 110 sekarang. Titik E-nya 110. Dan G-nya 5 akar 2, 5 akar 2. Gimana caranya 5 akar 2, 5 akar 2 menentukan titiknya? Pakai cara manual. Nah, kalau mau pakai cara manual, kalau 110 bisa ya mudah ya. Mungkin kalau 110 kita tentukan dulu titik satunya di sini, titik 1 di sini, tegak lurus, kan potongan nih. Dari dia 1,1. Baru di hidden nih ya. Kalau pengen cara lain bisa gridnya diaktifkan. Mayor grid lain aja. 1,1 udah kelihatan langsung di sini letaknya ya. Nah, sekarang jadi masalah 5 akar 2 sama 5 akar 2. Ini tadi titik apa nih? Titik E ya. Titik E, harus titik E dulu. Di fix dulu biar gak gerak-gerak. Oke, sekarang titik G-nya 5 akar 2 sama 5 akar 2. 5 akar 2 kan 1, 2, 3, 4, 5. Lebih dikit ya, lebihnya gimana cara ngitungnya? Cara pertama ya 5 akar 2 itu didapatkan dari berapa akar berapa? Berapa akar berapa? Didapatkan dari Pitagoras, bisa dapat dari Pitagoras enggak? Berapa? Ya, betul. 5 sama 5. Ya, kan? Berarti kita perlu 5 sama 5 cm dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Biar gak gerak-gerak kita itu dulu ya titiknya ya. Takutnya dia suka bergerak.
ketemunya di sini, ya kan? Tuh. Ya, ini kan kalau kita lihat, kalau kita garis, ini kan panjangnya 5 akar 2, kan? Ya, hasil 5 akar 2 itu, kan 5 sama 5. Ini kan 5 akar 2. 5, ini kan 5, ini 5. Supaya kita menemukan titik 5 akar 2 di sini, gimana caranya? Ini baru ketemu nih. Ini cuma akal-akalan geometri aja ini. Pakai apa? Pakai? Betul, lingkaran. Kan lingkaran, kalau kita buat lingkaran kan otomatis kan sama ya kan. Sebenarnya masih 5 akar 2, ya kan? 5 akar 2. Lingkaran. Nah, 5 akar 2 di sini yang satu. Yang satu di sini. Itu ya. Kemudian nah, ketemulah titik G-nya di sini. Ini baru titik G. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kira-kira? Kalau tidak ada, dicoba dulu. Tentukan titik E sama titik G-nya dulu yang penting. Ini nanti EG ya. EG. Ini ya. Oh, mungkin di sana ya? Iya. Apa hidup itu? Coba dulu ya ini ya. Coba sini. Sudah ketemu. Ada yang masih bingung nggak? Pak. Yang mana? Semuanya. Saya ulangi ya. Ini titik E-nya nggak masalah ya, nggak udah tahu caranya ya. Titik E. Sekarang kita mau mencari 5 akar 2. Jadi 5 akar 2 itu kita dapatkan dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat diakarkan kan? Ya, atau Pitagorasnya. Kan cara cepat kalau menghitung panjang rusuk kubus, kan panjang rusuk akar 2 gitu kan? Ya kan? Kalau panjang rusuk, persegi tadi. Kalau panjang rusuk kubus, A akar 3. Ya. Nah, ini kita maunya 5 akar 2. Tentukan dulu titik pusatnya di sini. Ya. Kemudian 5-nya mana 5? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Udah sampai situ. Jadi kita butuhnya kan
Kita butuhnya kan cuma panjang ini ke sini kan, nggak tahu nih sampai mana gitu ya. Apa ada yang mau bertanya? Oh enggak. Nah, kemudian kita tegak lurus, lukis tegak lurus masing-masing. Titik potong, intersect. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Ini baru titik G. Ada yang gagal? Atau ada yang mau menampilkan ke depan enggak? Oh, Devina gagal. Oh, udah. Kalau E sama G saya hubungkan itu termasuk apa? E sama G saya hubungkan. Apakah ini rusuk kubus enggak yang dimaksud? Coba bayangkan, kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat ya namanya ya, itu selalu berurutan. Kalau seandainya saya nulisnya A, C, B, D, E, F, G, H, itu bukan tipe, memang disengaja. Ngerti nggak maksudnya? Jadi A, B, C, D, F, G, H itu memang berurutan saya nulisnya. Kalau saya nulisnya A, C, B, D, berarti ini nanti A, ini C gitu ya. Ini B, ini D. Nah, ini kan udah tertulis nih A, B, C, D, F, G, H. Berarti rusuk-rusuknya kan A, B, B, C, C, D, D, A, E, F, F, G, G, H, H, E gitu ya. Nah, sekarang yang diketahui hanya EG. EG itu apanya berarti? Diagonal apa? Diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang letaknya di bawah ya. Otomatis kita harus nyari F. F-nya di mana kira-kira? Ya, di bawah E. E, F, G, H. H-nya di atas, di kanannya E atau di atasnya G. Udah gitu aja gampang. Kita tegak lurus. Kita tegak lurus. Ketemulah pakai intersect ini. Ini F, ini H. Ini F, ini H. Kadang-kala ada yang ngerjakannya cepet-cepetan. Jadi EG itu dianggap sebagai rusuk, bukan diagonal bidang. Nah, itu yang salah. Malah karena cepet-cepetan yang bikin perseginya seperti ini. Nah, seperti ini perseginya. Itu yang salah. Ya, salah ini. Jadi perseginya poligon boleh, rectangular poligon juga boleh. Otomatis akan sama kok. Nah, garis-garis yang nggak diperlukan atau yang nggak diperlukan disembunyikan ya. Ini sebenarnya gambarnya mirip kayak yang tadi, cuman bergeser ke bawah dikit gitu.
Nah, sekarang coba lukis proyeksi kubus di bidang P dan di bidang D. Bidang V dan bidang D. Ini kan baru di tengahnya ya, ini baru di atas. Jadi mungkin kalau kita ngacu ke gambar yang tadi kubus ini digeser dikit gitu ya. Geser ke sini dikit. Oh, jadi 4 ya? Kan 5/2 ya? Salah itu. Belum selesai itu. Itu udah gedein ya? Atau belum selesai? Kayaknya tadi ada lingkarannya. Oh iya, ini 4 ini. Gara-gara minta ulang sih. Bentar, ini saya hapus dulu ya, ini salah nih gambarnya. Salah. Kan maunya 5/2 tadi. Ketemunya kan di sini titik. Ini baru titik 5 ininya nih. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, pakai lingkaran. Hanya kok aneh. Lingkarannya belum. Hah? Oh, kelewat. Sampai sini dulu nih. Tadi kan menentukan 5-nya dulu ya. Kan 5 di sini tadi. 5-1-nya di sini ya. Kemudian garis tegak lurus ketemu di titik sini. Ini bukan G nih sebenarnya nih. Bukan G. Iya, itu bukan G. Nah, ketemu titik di sini nih. Saya kasih warna merah. Di titik warna merah. Saya hanya mau menentukan panjang 5/2 saja. Nah, garis biru ini itu adalah garis 5/2 yang panjangnya 5/2. Sedangkan saya itu membutuhkan koordinat titik G itu di 5/2, 5/2. Ini kan X-nya ya. Ini kan X-nya 5/2 yang G itu. Y-nya 5/2. Z-nya 0. Ini sudah ketemu nih yang garis biru itu panjangnya 5/2 pakai lingkaran. Otomatis pada sumbu X ini perpotongan lingkaran dengan sumbu X, ini juga panjangnya pasti 5/2 ya. Di sini juga panjangnya 5/2. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Pusing. Ini saya punya Panadol.
Ah, mau. Nah, setelah lingkarannya ketemu, ini baru ini namanya titik G di sini. Oh gitu. Oke. Nah, titik G-nya itu dari E ke G. Nah, itu ya. Aduh pusing. Pusing. Iya, Pak. Wajar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buat tinggalin ya Allah. Kok peyang sih? Kok bisa peyang sih? Salah, coba tunjukin. Di share di depan. Aduh, jangan. Garis peyang itu gimana? Ya Allah, ini nggak kuat ya Allah. Ini ya. Wah, Coba. oh yang Pak. Siapa udah? Karena katanya udah Pak. Farah. Coba Farah di itu. Arah Pak, arah. Siapa? Arah Pak. Aro, mana ada namanya Aro? Arah. Inaya Arafah Pak. Oh, Inaya. Ya coba ditampilkan. Inayah. Mana Inayah? Bisa yuk. Oh iya kamu ya. Coba di-share. Share itu yang ini nih. Oh ini ya, ini punya kamu ini. Kubusnya salah, kubusnya. Kurang itu kubusnya itu, tapi titik G-nya udah bener. Nggak apa-apa, yang penting saya maju. Keren, keren, Ara. Keren. Jadi ini ada titiknya dulu. Ini kan G, ini kan EG. Jadi kan perseginya harusnya ini. Gitu, Ara. Ini pakai intersect dulu nih. Salah di interseksi. Harusnya ini 1, 2, 3. Harusnya mana? Ini harusnya ini kan G. Ini kan diagonal bidangnya kan. Ini diagonal bidangnya kan. Harusnya kan E, F, G, H gitu kan. Ini diagonal bidangnya nih E, G. Berarti di sini harusnya ada F. Ini cara titik di sini. Apa ini? Kok agak ke atas sedikit. Yang mana? Kamu kliknya salah. Kliknya harusnya ini garis ini sama garis ini. Ini tuh perpotongan lingkaran dengan garis. Oh iya, berarti ini sama ini. Ya, nah itu aja udah cukup. Kan udah ketemu satu sisi nih, baru pakai regular polygon.
ini ini Inaya tidur ya? Ini kok Z. Akhir statusnya lagi tidur nih. Itu mode jangan ganggu, Pak. Ara. Bapak, tapi hitungan kotaknya pun emang nampak. 7, Pak. Gede ini, Pak. Enggak, ini enggak kuncinya ada lebihnya dikit. 7,07. Iya, kalau panjang koordinatnya enggak. Ini emang lebih. Bentar, 5K2 ya? Iya. Oh iya, salah ya. Itu jadi 6 kontak. 5 itu kan harusnya dari 5K2 kan dari ini ke sini ya? Iya. Iya, salah berarti ya. 3,6. Hah, yang tadi juga salah. Iya, tadi juga salah. Nah, soalnya cari yang benar gimana cari yang benar? Tadi juga salah. Sekarang udah 6. Ini berapa panjangnya ini berarti? Ini itu kan panjangnya 1. Pakai nomornya aja nggak sih, Pak? Pakai apa? Pakai nomornya gitu loh, Pak. Coba ditampilkan ke layar. Aduh, kok saya nggak ngerti juga. Ini lebih ini. Ini 7 ya? Tadi aku sampingin aja nih. Iya, stop share. Nah, gimana caranya supaya dapat 5 akar 2? Udah bener. 7, oh iya, benar, sorry. Gara-gara tanya 7, sih ikut terpengaruh saya. Iya, benar. Karena tadi ngitungnya kan dari pusat ya? Iya, benar. Saya lihat gambarnya kok dari E ya? Tadi kan aslinya kan dari sini. Dari ke sini, terus. Oh iya, udah benar, itu benar. Nggak jadi salah. Jadi salah. Benar. 1 akar 2 itu kan 1,4. Ya. Udah bener tuh gambarnya. Berarti gambar kubusnya yang ini. Nah, sekarang proyeksinya. Yang mana proyeksinya? Garis lurus yang ini. Dia kan titik sel. Ini dari titik susah. Kalau lingkarannya dari titik pusat ke titik yang mau dimakan, terus garis lurusnya yang begini. Ini dikasih garis gini ya, garis proyeksi namanya, garis putus-putus. Pakai apa? Sumbunya intersect dulu sama lingkaran. Ini diperbesar nggak pas? Sumbu X sama lingkarannya, terus sumbu Y sama lingkarannya. Jadi ini kalian banget. Terus yang proyeksi kedua, nempel di sumbu Y nggak kira-kira? Coba bayangkan. Kan kubusnya ke bawah ya. Dia nempel ke sumbu Y-nya nggak kalau diproyeksikan? Perseginya itu. Oke, sorry, sumbu X. Sumbu X ini nih, yang horizontal.
Sumbu X. Nempel ya. Nempel kan bidang H-nya kan kubusnya kan nempel di bidang H. Otomatis kalau dia diproyeksikan ke V ataupun ke D, dia pasti nempel di sumbu X dan sumbu Y. Kalau itu Mas udah tinggal gambar ini nih. Oh, jadi ya kan? Hah? Pencet dulu ini regular polygon, pilih. Ya, tinggal arahkan ke sini aja. Ya, udah ya. Begitu pula, kok enggak? Begitu pula untuk yang satunya. Kalau ke dahulu. Nah, yang satunya gini. Apa yang bisa? Yang kemarin lupa ya, circular arc ya, betul. Seperti ini gambarnya. Ada yang bingung nggak kira-kira nih? Saya ulangi. Saya ulangi dari melukis 5 akar 2. Kejauhan. Nah, ini kan sudah kita dapatkan proyeksi proyeksi kubus pada bidang H. Nah, kemudian kubus itu kan berdiri ya, kayak yang ini tadi. Kemudian dia geser ke sana. Ini bisa digeser nggak nih? Oh, nggak bisa. Nah, kemudian atau saya gambarkan ininya, gambar bangun ruangnya, biar mudah melihatnya.
Bisa gambar bangun ruangnya dulu ya. Belum bisa gambar dulu ini. Lingkaran. Apa definit? Oh, nggak ada ininya. Ini kan udah dibuat. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, ini bangun ruangnya kayak gini kira-kira. Oh, dia putar-putar ya.
Coba nih. Nah, itu kalau saya proyeksikan ke bidang H, jadinya seperti ini. Tuh, sama ya, persis ya gambarnya ya. Kiri sama kanan. Kalau saya proyeksikan terhadap bidang V, jadinya gini. Tuh. Dia nempel pada sumbu X-nya. Kalau saya proyeksikan terhadap bidang D, jadinya seperti ini. Dia nempel pada sumbu Y-nya. Tapi pada sumbu Z-nya dia agak lepas. Yang tadi saya gambarkan itu. Maka dalam bidang D, yang kiri, Pak perhatikan, bisa langsung pakai regular polygon dia. 4. Ini jadinya. Sedangkan di bidang D yang di sini, kita cuma butuh 2 titik aja, karena persegi kan. Titik apa yang saya lukis terserah, mau titik E, F, G, H, atau A, B, C, D, terserah. Yang penting 1 titik aja. 2 titik, sorry, 2 titik. 2 titik tapi yang berurutan ya, E, F, atau F, G, dan seterusnya. Mungkin dalam hal ini yang paling mudah F, E, F nih. E, F. Pakai lingkaran. Ini supaya nanti jaraknya sama gitu ya ke sini ya. Pakai intersect, kamu di sini dan di sini. Udah jadi. Kebalik. Nah, baru pakai circular arc. Nah, gitu jadinya. Tuh, coba kalian lihat. Sama nggak persis? Ini terhadap bidang D. Nah, tuh yang sebelah kiri ya. Kiri atas ya. Kemudian bidang H, bidang V. Nah, ini sama yang ini. Kemudian kalau bidang D, sudah, ada yang belum berhasil? Ada yang bingung nggak? Coba ditampilkan. Bisa kita bahas bareng. Oh, ini salahnya di sini, kurangnya di mana gitu. Silakan. Yang mau share screen atau ditunjuk aja. Sebelahnya Inaya, Bernardin. Oh, di situ mas, sebelah situ. Yang di situ. Mana Bernardin ada? Hah, sudah? Sudah saya belum? Mana Bernardin? Oh, di situ. Sudah gambar belum? Baru gambar. Coba yang lain. Ayo. Nadia, mana Nadia? Nah, coba ditampilkan. Sampai mana? Kenapa? Oh, ini udah benar ini. Ya, ini udah benar. Tinggal memperbaiki nama-namanya aja ya. Ya,
Kalau enggak perwakilan aja. Jadi tiap titik itu perwakilan aja. Misalnya A1, B1 gitu aja, boleh. Jadi ini misalnya nih awal mula gambar ini ya. Ya udah ini namakan E1, F1, G1, H1 itu aja. Yang lainnya disembunyikan. Ini juga ini mungkin ke A ya, ke A, B, C, D ya misalnya. Boleh silakan misalnya E2. Ini H2. Itu berarti D1, D2 itu A2. Jadi nggak usah ditulis semua. Kalau itu semua nggak apa berarti Pak? Nggak apa-apa. Salah satu aja, salah satu dari banyaknya itu. Ini lagi ngapain mahasiswa nih? Foto ya? Lagi foto dia. Tuh. Nggak kelihatan kalau diintip dari kamera. Apa itu ada yang botak tuh? Tuh, foto lagi. Loh, kameranya ditempel di kaca. Iya, pakai yang mana? Oh, dia. Itu juga disembunyikan aja tuh nama garisnya tuh kayak nah itu P1, V, K1. Kita sampai jam berapa? Sudah habis ya? Oh, belum. Mulainya setengah. Oh. Saya pikir tadi jam 1 ya, setengah 2 ya. Betul. Ya. Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Kalau masih bingung kita bahas biar nanti belakangan nggak bingung lagi. Iya, boleh stop. Ini Farah mana Farah? Farah Aurelia. Hah? Oh, kamu? Oh. Saya mau tanya ini saudaranya Bu Flavia, bukan? Bu Flavia namanya Bu Flavia Aurelia. Nah, itu udah belum? Apa namanya? Hah? Coba lihat.
Baru 2 ya. Nah, itu udah tinggal 1 langkah lagi udah jadi tuh perseginya. Nah, ya, tinggal memperbaiki nama-namanya ya. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang tanya? Ada yang tanya tadi? Oh, enggak. Berarti salah dengar. Nah, sekarang baru 5 sekarang. Hampir sama kayak nomor sebelumnya, cuman saya ganti 5 T, E, F, G, H. Kubusnya masih kepake itu yang bawah. Ada mau nyoba? Silakan. Tingginya belum lihat. Silakan. Ayo, dibayangkan. T, E, F, G, H. F-G-nya udah ada tuh. Tapi kalau limas, ini limas tegak ya. T1 di mana T1? Ini alas limasnya nih. T1 mana? Berarti T1 itu proyeksi T terhadap bidang H. Ini. Potongan ini ya. Nah, ini T1 di sini. Udah ketemu proyeksi pertama. Proyeksi kedua. Kok sama kaki? Nah, di sini adalah T1. Habis makan ya.
E2 yang mana E2? Ini ya. Nah, ini E2. E2, F2, di situ semua. E2, F2 ya, karena dia tegak. Begitu pula untuk G dan H yang kedua. G2, H2. Rusuk-rusuk tegak limas apa aja? Rusuk tegak limas. Rusuknya apa aja? TA, kan TA. Rusuk tegak ya. TB, TC, sama TD. Nah, tinggal cari aja. Kalau di proses kedua, berarti tinggal cari T2, E2. T2, E2. Cari T2-nya aja. T, E, F, G, H. Yang kedua kan sudah ada di sini ya. Tinggal cari T-nya aja. Oh, iya memang. Kan nggak mungkin di bawah sih. Tembus. Di mana T-nya ayo? Ada yang tahu nggak? Di mana T-nya? Panjangnya berapa tadi? 4 ya? Tingginya 4 ya? Pakai tegak lurus ini ya. Nah, tegak lurus ke sini. Cuman panjang 4-nya dari mana? Dari sumbu X atau dari T1 yang di sini? Jadi kalau menentukan panjang kita pakai lingkaran. Lingkarannya pakai ini ya. Ya pokoknya ini lingkaran dengan jari-jari tertentu. Dari mana? Dari T1 apa dari titik yang berpasangan dengan sumbu X? Dari sini. Atau dari sini? Panjang 4-nya itu. Enggak, dari sumbu X. Dari sini dong. Sumbu X ini ke atas, ya kan? Bikinnya pakai lingkaran. 4 cm ya. Baca 4. Nah. Pakai lingkaran yang ini pilihnya ya. Circle with center through point. Kok balik lagi? Sorry, pakai yang bawahnya. Share. Panjangnya 4. Nah, ketemu di sini kan artinya dari titik di sumbu ke sini kan 4 cm. Nah, itu ketemu. Tinggal sembunyikan dulu. Ini namanya T2. Tinggal cari T2, T2, E2, T2, F2 sama T2 gitu. Itu bangun rimasnya ya. Kemudian garis proyeksi jangan lupa dilukis. Sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan. Oh, aku belum share itu ya. Ada yang masih bingung nggak? Nah, sekarang tinggal mencari
proyeksi di bidang D. Hampir sama kayak tadi sebenarnya ya. Tinggal cari dulu yang di bidang D-nya. Kan ini sebenarnya sumbu Y ya. Sumbu Y yang satu dipotong ke sumbu Y. Ini kan cuma semacam pencerminan, bukan pencerminan, karena ini sama. Kita cari titiknya di sini dan di sini. Ini titik apa nih sekarang? E berapa? E3, betul. Sama dengan E berapa? E sama dengan apa? H. H3. Betul. Kemudian di sini? F3 dan Y3. Apa? G. G3. Tinggal cari T3. T3 yang mana T3? Nah, kan udah ada T1, ada T2. T3-nya ya tinggal sama kak tadi ya, ini tegak lurus, ketemu titik potong, gitu ya. Pakai lingkaran. Ini juga sama dari sini. Terus ya, tamunya di sini. Jadi tinggal hubungkan aja kotak gitu. Nah, di sini T3. Ada yang tanyakan sampai di sini? Silakan. Ada yang masih bingung? Jadi ini perlu imajinasi tinggi ya. Membayangkan bangun ruangnya, kemudian kita melukis pada bidang-bidang proyeksi.
Nah, ini soal yang baru, dicoba. Saya hapus dulu gambarnya. Terus. Nah, ini lebih mudah nih. E-nya di situ, kemudian ada H. H-nya 6,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinilah. Kubusnya bisa langsung dibuat ya, kubusnya ya. Karena dia kan EH ya, kan udah EH itu. Jadi nggak perlu kayak tadi. Cuman limasnya agak miring dikit sekarang. Salah. Nggak mungkin nembus ke atas. Nah, alasnya di situ. Ini H. H1. Ini F. Ini Q. Biasanya UTS itu cuma satu soal gitu biasanya. Nggak susah bikin gambarnya lama gitu. Itu hanya emang 6,6,0. Oh iya, kebanyakan 6-nya ya. 6,0,0. 6,0,0. Terus apa yang ganti itu? Enam koma nol. Kok nggak ganti? Oh, belum di oke. Ini ngetiknya pakai LaTeX. Yang jelas titik T-nya tengah-tengah ya, kayak tadi sama. Itu T1. Terus. Oh, situ. Lantainya nggak apa-apa. Takut lantainya gofel.
Ada yang mau nyoba? Silakan. Silakan yang mau mencoba. Siapa yang udah selesai? Siapa? Maita, mana Maita? Sudah belum? Belum, Pak. Belum. Devina? Belum. Hasya Adelia? Nah, itu Pak. Hah? Biasanya udah. Loh, biasanya udah katanya. Coba ditampilkan di situ. Di depan. Mana Hasya? Hah? Belum. Cori. Mana? Nah, udah belum? Punya kamera yang dibalik tadi ya? Salwa. Nah, sudah belum? Kok pada belum? Aku yang T2-nya? Jadi tinggal cari A2, E2, F2, G2, H2. Kalau H2 sama H1 kan sama itu titiknya. E2 sudah. F sekarang. Saya nyari T dulu ya. Nyari T dulu. T-nya cari dulu. Pertama cari T dulu. Titik. Ini namanya T1. Sekarang nyari yang proyeksi kedua. E2 sudah, F2 sekarang. Nah, dari titik F1 tegak lurus ke sini.
titik potong di sumbu X-nya. Kenapa kok pada sumbu X F2-nya? Ada yang tahu nggak kenapa kok di sini? Ada yang tahu kenapa kok F2-nya di situ, di sumbu X? Kenapa kok nggak di sini misalnya, atau di sini? Kenapa kok nggak di sini F2 atau di sini atau di sini gitu ya? Kenapa kira-kira? Iya, karena titik F-nya sendiri kan terletak pada bidang H. Pada bidang H kan, itu kan FGH kan pada bidang H. Kalau pada bidang H kan otomatis F2-nya pada sumbu X, F3-nya pada sumbu Y gitu nanti. F1-nya ya sama dengan F. Itu sudah, G-nya sekarang. Nah, G-nya sama kayak F caranya. Tegak lurus, pilih yang ini ya, perpendicular line ya. Kemudian titik G-nya diklik, sumbu X-nya diklik. Nah, ini tegak lurus tuh. Dan cari atau tentukan titik potongnya dengan menggunakan intersect. Ketemu di situ, bisa sembunyikan dulu. Nah, di sini adalah G2. H2-nya mana H2? Karena titik H-nya terletak pada sumbu X, berarti H1 dan H2-nya berhimpit. H1 pasti sama dengan H2. Nah, sekarang T2. Sama kayak tadi, sama pakai perpendicular line dulu dari T1, tegak lurus di sini, gitu ya. Panjangnya 4, ya berarti pakai lingkaran yang center and radius. Ketemunya di atas. Tinggal hubungkan sekarang. TA, TE, TF. Tapi ada hal yang harus diperhatikan. Kalau tadi kan titik TE, TF, TG-nya ada yang berhimpit ya. Yang perlu diperhatikan adalah garis TH. T2, H2 ini harus dilukis putus-putus. Kenapa kok harus putus-putus nih? Kalau T ini memang putus-putus ya. T2. Kenapa? Iya, di belakang. Karena kalau kita ngelihatnya ke sana, itu kan posisinya di belakang. Ya, di belakang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Yang ketiga, coba sendiri di rumah. Ini saya taruh di Google Drive ya. Kalau mau melanjutkan, silakan. Kuncinya gimana? Ya tentukan dulu E3, F3, G3, dan H3. Tentukan T3, baru hubungkan.
runway. Coba tuh. Mantap. Tujuh. Loh, oh ada sudah. Bagus. Ayo. Mana Devina? Lingkarannya banyak banget. Hah? Ya makanya ditampilkan dulu biar dilihat. Beres kali ya. Oh, itu. Itu share. Tuh, iya. Kalau pengen cepuh nggak ada itu ya, algebra view-nya ya. Bisa langsung di hidden sekaligus. Kalau klasik itu tekan Ctrl Shift A. Bisa nggak? Ini juga berapa yang punyamu? Iya, klasik berapa? Ya, 5 itu Ctrl Shift A kalau nggak salah. Tekan bareng-bareng. Oh, ini kecil. Oh. Oh, ini bukan itu nih, GeoGebra 5 dia, GeoGebra klasik 6. Satu-satu juga. Kalau dilihat sekilas bener nih kayaknya nih. Terus yang putus-putus yang mana itu? Ya. Tapi itu yang mana? Coba. Iya, betul yang itu. Mana? Enggak, yang itu. Kenapa putus-putus di situ?
Itu kenapa putus-putus? Yang ini. Ya, yang ini. Karena yang itu proyeksi dari yang ketiga. Kan lihatnya dari sini sekarang. Oh, Berarti yang di belakang yang pasti sini aja. oke. Berarti yang ini aja. Sama ini kenapa ini kok putus-putus? Yang S itu. Kan lihatnya ke sana sekarang ya. Berarti kan kelihatan. Ini kan kelihatan. Yang di belakang kan cuma ini. Berarti putus. Itu ya cara ngeliatnya ya. Ini juga harus ada garis nih, putus-putus. Kan lihat dari atas kan. Jadi garis putus-putus itu ada artinya. Kalau nggak dia garis proyeksi ya di belakang. Ya, cukup. Ada pertanyaan kira-kira yang lain? Ya, kalau tidak ada, mungkin saya rasa pertemuan hari ini cukup. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Luring apa daring? Daring. Bisa lihat dulu.